Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat ya? Baik. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu mau bertanya. Materi kita di minggu lalu tentang menggambar ragam hias, kalian sudah paham apa belum? Baik, Ibu ulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan menggambar ragam hias yaitu di mana ragam hias itu dia memiliki pola, ukiran, gaya dalam bentuk gambar yang teratur, diolah sedemikian rupa, baik itu diolah dengan cara teratur polanya atau dengan tidak teratur. Nah, pola gambar yang teratur dia di sini memiliki ukuran pola yang sama. Sedangkan untuk pola yang tidak teratur, dia tidak memiliki ukuran pola yang sama. Ada beberapa daerah yang bisa kita temui dia memiliki pola ragam hias yang polanya sama. Itu bisa kita dapat di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, dan Papua. Nah, itu pola ragamnya hiasnya itu beraturan. Sedangkan untuk pola ragam hias yang tidak beraturan, itu ragam hiasnya dibuat seekspresi mungkin dan sedinamis mungkin. Ragam hias itu bisa dibuat dengan cara disederhanakan sekali atau bisa juga dibuat dengan dilebih-lebihkan. Nah, ragam hias ini biasanya dijumpai pada pinggiran rumah adat daerah ya. Nah, itu banyak sekali ukiran-ukiran adat rumah yang terdapat di rumah maksud Ibu. Kemudian lagi juga dapat kita temui di kain batik atau benda-benda kerajinan lainnya. Nah, warna yang biasanya digunakan ia memiliki ciri khas dari sebuah daerah yang dimana setiap ragam motif ragam hias yang ia sampaikan itu dia memiliki simbolik. Nah, simbolik ini artinya dia memiliki sebuah makna atau arti dalam penyampaian ragam hias itu tadi. Dalam prosedur membuat ragam hias ini, baik itu polanya beraturan atau tidak beraturan, dia harus diperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan di dalam gambar itu dengan keharmonisasinya juga harus diperhatikan agar ketepatan, keindahan itu terlihat pada ragam hias yang sudah diolah. Motif pembuatan ragam hias ini bisa kita menggunakan dari flora, fauna, atau benda alam yang lainnya. Nah, ragam hias itu bisa diolah dari bahan kayu, kain, kulit, serta tembaga sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian lagi ragam hias ini dia merupakan bingkai atau ornamen di dalam riasan atau motif di dalam menyampaikan karya seni rupa itu tadi. Dia sebagai identitas ya, sebagai nama bahwa dia memiliki sebuah ragam hias. Ragam hias itu dibuat dengan cara bervariasi ya. Yang diambil tadi seperti kita menggunakan motif flora, fauna, manusia atau bentuk-bentuk geometris yang berupa pengulangan sulusuran. Kemudian dalam menggambar ragam hias itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama kita perhatikan dulu pola ragam hiasnya yang akan kita gambar. Kita lihat, kita ukur pola ragam hiasnya. Kemudian yang kedua mempersiapkan alat dan medianya, misalkan cat, kemudian lagi kain. Kemudian kita ukur ukuran pola gambar yang akan kita buat. Kalau beraturan itu ukurannya harus sama, kalau tidak beraturan tidak seimbang.
tapi dibuat dinamis, kemudian seekspresi mungkin supaya terlihat cantik. Yang keempat, kita buat sketsa dulu di salah satu kotak atau bidang yang bakal kita buat sebelumnya. Nah, kita buat dulu sketsanya pada bidang atau media yang akan kita gunakan. Kemudian yang kelima, kita buat bentuk yang sama. Itu bisa dengan kita buat dengan diciplak pada bidang yang lain, baru ditempelkan ke media yang bakal kita buat. Yang keenam yaitu dengan cara pemberian warna. Ingat, warna itu hal yang sangat dominan. Berikan warna yang sangat menarik untuk bisa memukau hati, menarik minat dari para pembeli ya. Ragam hias itu dibuat dengan tujuan untuk menghias, kemudian dia bisa memperindah suatu barang. Nah, ragam hias ini diolah berbeda-beda sesuai dengan identitas daerahnya masing-masing. Bagaimana anak-anak, siap ya? Hari ini kita membuat ragam hias dengan menggunakan media kertas dan pensel pewarna ya. Kalian silahkan berekspresi membuat ragam hias yang beraturan atau yang tidak beraturan. Dibuat sedemikian cantik dan jangan lupa kalian olah, bisa melihat contoh-contoh yang ada di buku atau di Google ya. Bagaimana anak-anak, siap ya? Kita hari ini membuat ragam hias. Kita menggunakan bahan kertas dan alat bantu itu menggunakan pewarna. Silakan kalian berekspresi membuat ragam hias, baik itu beraturan atau tidak beraturan. Buat secantik mungkin dan berikan warna yang menarik. Selamat berkarya. Ibu tunggu hasil tugas kalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu. Kemudian bila sudah selesai, silahkan kirim hasil kalian ke ibu. Kiranya cukup sampai sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.